Gitu. Dan yang seperti kita tidak ada, karena alhamdulillah kami beda semua. Gitu. Mau berapa? Terus, oke, jadi setelah 2008 tadi, jadi 2008 itu ada yang juga pada saat yang Obama, saya ditawarin sama kompetitornya gitu kan. Saya lagi Clinton, Obama juga, ya udah saya satu dua-duanya. Nah 2012 mereka tahu dan akhirnya mereka bilang mereka mau melakukan eksklusif. Ya mereka percaya ke sana. Tadi saya pikir ya udah mungkin karena jujur aja sebelumnya dalam perusahaan itu saya pegang sendiri. Maksudnya saya ikut di dalam. Jadi saya ikut mengaudit keuangannya, saya ikut dari klien, saya ikut ketemu orang gitu kan. Nah alhamdulillah klien saya juga di bursa, saya dengan aktivitas saya gitu kan. Terus Jarum, Ampurna, mereka gitu kan. Biasanya besar tuh pakai pesan yang saya bangun di sana. Pas saya ke Amerika, sahamnya saya lepas beberapa, jadi saya pegang saham nanti pas 30%, 40%. Tetapi saya sudah lepas, jadi saya nggak dapetin income doang. Saya ke Amerika 2012, yaudah saya fokus untuk benar-benar pulang. Terus setelah Obama menang, itu tiap satu minggu saya tuh dari Amerika keliling, gitu. Karena emang dikasih dari tim mereka biar nggak stres gitu kan. Karena jujur aja, setiap Senin dan Jumat, makanya saya jam berapa pun di kantor terus nyaut dan harus datang. Jadi emang benar-benar hitungannya sebentar lah. Jadi satu minggu saya jalan-jalan San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, gitu kan, California, pokoknya yang dulu saya lihat video gitu kan saya lihat lain lalu di sana. Itu sih. Terus, nah itu dari Amerika. Nah itu lucunya saya dipanggil sama Pak Jasa tertarik. Jadi sebenarnya saya tawarin di kantor, saya juga ikut tes, terus lulus, terus ada Jasa support, akhirnya saya memilih untuk balik ke Indonesia. Karena jujur aja, saya udah pernah gitu kan, ke Eropa juga udah pernah, terus ke Jepang, Korea segala macam. Dan saya jujur paling nyaman itu tinggal di Indonesia gitu. Kalau mimpi saya dulu saya pengen tinggal di mana gitu, tapi pas kemana-mana ada emang di sini tempat saya gitu. Nah makanya jujur aja, kalau misalkan saya yang Amerika itu kalau sekarang itu gak gampang maksudnya di sini juga ribet, belum lagi pajaknya, belum lagi banyak aturan. Kalau di sini kan gampang, nggak ke depan aja terus duit gitu kan minimal. Jadi ibaratnya nggak sulit gitu kan. Dan kalau kita harus maaf ya ngomong gitu, kita tahu saya gitu kan. Jadi kalau yang Pak 2013 awal, terus saya ketemu Pak Musabati, Pak Prabowo, Kairul Tanjung, pokoknya alhamdulillah saya sudah terpilih kandidat-kandidat yang waktu itu mau maju jadi capres. Karena nama saya itu udah dikenal lah, jadi itu level aja. Tapi Pak Hatta udah kontrak duluan selama setahun begitu. Jadi saya bicarakan banyak backgroundnya, dan ternyata Pak Hatta jalan sama Pak Prabowo. Dari mana saya ketemu Pak Prabowo juga, Pak Prabowo bilang kita terima dari dia siapa yang udah. Saya nanti lulus, makanya saya kalau member bikin perusahaan baru dari member, ternyata saya pakai Pak Jokowi minta saya balik ke Indonesia. Nah ini juga, jadi ya satu berapa kali, sebenarnya saya udah berapa kali ketemu gitu kan, cuman memang momennya buat foto tuh susah gitu, karena jujur aja yang bisa diajak foto tuh yang paling mudah pemimpin kita ya, maksudnya Pak Jokowi gitu kan, ini bukan kenapa-kenapa, tapi itu pengalaman saya kan kalau yang lain mungkin kaku, mungkin seperti apa gitu kan. Jadi ya banyak momen yang saya ambil. Terus ini nih, saya udah selesai gitu kan, dipanggil Pak Jokowi balik. Pak Jokowi minta gitu kan, Mas bisa nggak nemenin saya sampai selesai kampanye gitu kan. Terus udah, saya bisa lakukan semuanya berkaitan dengan sosial media. Jadi sosial media apa aja yang ngomongin beliau, apa aja yang harus ngomongin segala macam itu saya membantu beliau selama kampanye kemarin. Nah saya 55 kota, 35 hari sama Pak Jokowi full. Nah ini pertama kali saya nembak pribadi yang harganya 500 juta per 8 jam gitu, makanya langsung foto sana. Dan lucunya pada saat
ada pesawat kayak gini, saya udah naik ke dalam, Pak Jokowi nggak mau naik, dia mau naik tender, udah mau nggak mau saya terbang. Terus ya itu saya 2 kali ke Atikes, bersama sama beliau, tidur sehari kali 3 jam, turun 2 jam. Terus udah itu aja sih pengalamannya, nggak terlalu banyak. Nah, ini beberapa kegiatan juga bersama Pak Jokowi kan. Nah ini ruangan kerja saya gitu kan. Jadi saya kebetulan suka main kelam gitu kan, udah ada saya suka masukin, saya suka naik gunung, udah ada saya masukin ke ruangan gitu kan. Terus sama saya suka memonitor seluruh conversation di dunia maya. Jadi saya tuh gak suka nonton TV ya pertama, karena pada saat saya nonton TV, saya tuh takut terpengaruh gitu. Saya kalau teman-teman ngomongin berita, ngomongin berita saya nggak tahu gitu kan. Tapi saya suka memonitor sosial media, biasanya saya dapat berita dari situ. Berita dari apa sih yang orang ngomongin gitu kan. Nah, kadang saya suka isengnya gimana? Saya tuh pengen ini deh belum ngomongin. Udah, saya bikin aja opini. Jadi akhirnya pernah ngomong di sana, kayak gitu. Nah itu jadi kalau mungkin saya tipe orang yang bikin tren gitu. Gimana caranya ya biar ini bisa nge-tren, ini bisa naik gitu. Dan bukan gimana caranya ngikutin tren sana. Makanya saya kayak gini gitu kan. Terus, nah ini sini saya mau jelasin sebenarnya kenapa sih teman-teman harus masuk ke dunia digital gitu kan. Karena jujur saya dulu pas kuliah bersama teman-teman dia satu gitu kan, yang saya lakuin yaitu jualan gitu kan. Dan jualannya offline, dari jualan soal usia gitu kan. Jualan ya, pokoknya jualan deh, calon tugas akhir lah kayak gitu kan. Ada bikin skripsi, kita tawarin, pokoknya intinya jualan ya. Itu offline. Dan sekarang alhamdulillah yang kayak gitu juga saya lakuin di online dan alhamdulillah bisa gitu. Jadi kalau mau bikin skripsi cari aja di Google. Yang pertama adalah akhir 2015 ada 150 juta pengguna internet akan bertransaksi 120 triliun. Sebayangnya 120 triliun berapa banyak. Terus berdasarkan studi McKinsey menunjukkan UKM dengan internet berkembang 2 kali lebih cepat. Nah sekarang ada 2 option lagi, ada 2 opportunity di sini. Yang pertama adalah UKM-nya itu belajar internet. Kalau teman-teman yang punya produk itu belajar internet, tapi UKM yang dipasarkan. Gitu. Karena jujur aja kalau teman-teman nanya, sebenarnya produknya apa sih? Saya nggak punya produk gitu. Tetapi semua saya jual. Kalau lebih ke sana, kalau Indonesia bisa jual, saya jual. Karena masalahnya nggak bisa sana. Kayak gitu. Jadi apapun tuh saya jual. Jadi ibaratnya dan saya bukan tipe yang orang ngomong enggak gitu. Jadi apapun ada proyek itu pasti saya ambil di sana. Sampai terakhir ya ada yang beda orang kaya di Indonesia lebih besar gitu kan, dia mungkin duit ke Amerika gitu kan, punya duit 10 triliun yang ditolak. Dan dia ke saya, kan lucu kan? Kenapa? Karena kalau nyari di Google nama dia beritanya dia jelek. Udah saya bersihin, saya minta 1 miliar gitu kan. Udah dalam waktu 3 bulan cair 10 triliun. Itu salah satunya. Dan yang saya lakukan adalah saya nggak kerja, saya lempar lagi ke yang lain. Jadi saya ada 10 orang lagi yang kan, yang bergabung, saya beri dan yang lain. Saya bayar 10 juta 1 orang, untuknya 900 juta. Ini udah dari yang lain. Oke, welcome Digital Indonesia Explosion. Indonesia Internet Population. Oke, jadi selain saya jadi personal advisor Pak Jokowi sampai penyusunan kabinet, alhamdulillah saya tuh beberapa kali diikutkan gitu, diikutkan dan jadi saya tuh nanti kira sistem kerja Pak Jokowi pemerintahan itu seperti apa dan dimana Pak Jokowi itu setting target atau KPI. Targetnya untuk dilempar ke menteri. Jadi menteri itu pada saat dia mau menjabat dikasih dulu targetnya. Kalau dia nggak buat sama target, udah dia pilih itu sana. Dan salah satu targetnya adalah 2 tahun ke depan harga koneksi internet itu turun 90%. Kayak gitu. Jadi kalau nggak turun 90% kita salahin menterinya aja. Karena itu targetnya. Jadi misalkan kita bayar segini sekarang 100.000 dengan speed 512, 2 tahun lagi itu bayar 10.000 dengan speed yang sama. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau misalkan itu terjadi, berapa besar pertumbuhan
internet di Indonesia. Kayak gitu. Nah itu dulu yang harus diambil. Nah kalau kita ngomongin Facebook, Indonesia tuh dua terbesar dari seluruh dunia yang memiliki populasi di Facebook. Kayak gitu. Yang punya akun Facebook berapa orang kira-kira? Hanya 90%. Saya cerita dikit, kemarin waktu masuk ke datang 2 minggu sebelumnya Pak Jokowi telepon saya kan, Mas bisa datang nggak? Ya saya datang. Itu banyak yang nonton, saya datang. Terus dari situ dia nanya, Mas Adrian, kalau masuk ke nggak? Tahu Pak, dia punya Facebook. Terus dia bilang, dia mau datang ke Indonesia Mas 2 minggu lagi. Oh gitu. Terus dia mau ngapain Mas? Dia bilang gitu kan. Pak Jokowi malah nanya lah, terus saya nanya Pak, dia mau ngapain di sini ya di sini? Gitu. Terus saya bilang, lu ngapain Pak ya? Saya info kan. Akhirnya saya tahu dia ada acara internet kan di Indonesia. Nah terus saya bilang, ya kemungkinan Pak dia mau ada acara, terus dia pengen tahu Indonesia seperti apa program Facebooknya. Gitu. Terus Pak Jokowi nanya lagi, kira-kira apa ya Mas yang bisa dikerjakan atau yang bisa disinergikan dengan program itu dengan Facebook. Yang pertama saya bilang, teman-teman ada yang tahu Facebook bisa iklan nggak? Tahu kan ya? Jadi Facebook itu bisa iklan sana. Jadi kalau jujur aja, saya tahu ada satu bisnis buat langsing gitu kan. Saya baru mulai 3 minggu, saya dapat omset 900 juta dari iklan di Facebook doang. Sana, itu bisa lakukan. Tetapi nggak banyak orang seperti saya. Kenapa? Karena untuk iklan di Facebook itu membutuhkan kartu kredit. Sedangkan UKM yang punya kartu kredit berapa persen? Kecil banget. Karena kan kartu kredit rekening aja karena kamu punya. Kayak gitu. Itu salah satunya. Terus akhirnya saya cerita itu Pak Jokowi bilang, udah Mas, gimana caranya ya? Ya udah saya bilang, ini harus dikenalkan, harus dibuat dengan kayak Indonesia. Ya udah, oke. Saya pulang. Terus tiba-tiba balik lagi, Pak, Mas, masuk gue udah datang. Udah, saya datang. Terus tiba-tiba, Mas tidak ikut. Saya atau kemana? Tiba-tiba kemana apa? Nah Pak Jokowi pengen kasih lihat, kayak Indonesia kayak gini, kayak gitu. Ya udah, ada Tanah Abang, masuk ke bawah sebagai Jokowi, disukan. Sana. Lalunya pas di Tanah Abang, ada ibu-ibu bapak-bapak minta kasih handphonenya ke masuk ke bawah, kita foto sama Jokowi. Mister, kalau foto Mister gitu kan, udah Jokowinya ketawa-tawa. Dan itu Jokowinya nanya, ibu tau nggak dia siapa? Siapa Pak? Yang punya Facebook? Oh, gitu aja. Jadi popularitas Mas Jokowi sama Jokowi itu gak ada di Indonesia gitu. Nah terus kalau ngomongin Twitter juga, ya kita tuh ibu kota paling berisik ya, Jakarta. Jakarta nomor 1, terus nomor 6 itu Bandung. Dan kita mengalahkan Los Angeles, New York, terus Paris segala macam. Jadi kalau kita ngomongin online, makanya lucu banget kalau kita tuh nggak terjun di online, karena emang pasar online itu gede banget sana. Sedangkan komputernya sedikit. Dan Jakarta itu buat Twitter di Asia. Dan Google itu ada 10,7 juta orang yang nyari dalam 12 bulan terakhir di sana. Dan saya selalu, jadi gini, saya bukan selalu sih, saya tuh banyak nanganin klien dan setiap klien yang saya pegang itu saya tuh belajar sana. Dan dari situ saya bisa mengambil kesimpulan, orang yang dari Google atau buka Google.com itu pasti orang yang bermasalah, betul nggak? Ya kan, masalah apapun itu, misalkan kelihatannya kurang langsing gitu kan, cara melangsingkan mulut kayak gitu kan, cara menjalankan mulut buncit, ya kan ngaku deh pasti, kayak gitu. Jadi kalau orang yang bermasalah pasti nanti Google. Dan kalau teman-teman punya produk atau memasarkan produk yang menyelesaikan masalah, itu promosi di Google. Nanti saya akan jelaskan gimana cara promosi Google, baik dari SEO, dari SEM, dan segala macam. Nah, tapi kalau orang yang sekian pasti lainnya ke sosial media. Gitu. Jadi kalau yang sosial media dalamnya kemungkinan dia setia. Saja. Ngaku aja deh. Soalnya saya udah ada riset. Nah, ini targetnya juga 300.000 rupiah itu sekarang kita udah bisa beli smartphone. Jadi saya kan suka ikut belusukan tuh. Pas belusukan saya tuh suka ke handphone. Saya tuh suka nanya, Mas, handphone yang bisa BBM paling murah berapa? 300.000 rupiah. Kayak gitu kan. Itu bisa bayangin. Sedangkan satu orang kita bisa pegang 2 handphone, betul kan? Karena saya sendiri handphonenya ada 12.
buat sosial media. Terus oke, target tahun depan itu ada 150 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi market itu ada 150 juta sana. Jadi mungkin selama ini kalau kita mau dapetin market itu harus ke pasar, harus ke mall, kalau nanti enggak, itu di internet juga ada segitu. Kurang lebih di sana. Oke, ada yang nggak tahu dari Danduna? Jadi saya tadi udah bilang bahwa saya tuh nggak suka nonton TV, saya tuh nggak suka ngikutin berita gitu kan. Tapi saya suka nonton sosial media. Jadi waktu saya di Singapura, itu tiba-tiba, jadi saya ada apa ya? Ada alert itu kayak alert alarm. Dimana kalau misalkan ada satu omongan yang kuat banget, itu otomatis langsung ada notification ke saya. Nah, itu kejadiannya waktu itu saya di Singapura tiba-tiba ada notification. Dan saya cek di situ adalah ada Danduna. Gitu. Kita bertahan dulu. Oke. Nah, pada saat kejadian ada Danduna, saya tuh langsung mengambil semua conversation yang ada di internet. Yang ada di internet dan ada di media gitu kan. Terus saya ambil semua. Dari situ saya bisa tahu bahwa ada 10.000 yang ngomongin Ariel Danduna di media cetak dan ada 100.000 yang ngomongin di Twitter. Dan dalam waktu sehari itu tiba-tiba naik jadi 100.000 lebih di media cetak, masih tetap 10 lebih kayak gitu. Nah, ini yang saya lakukan juga. Jadi pada saat saya ngambil tadi, saya tuh nge-calling yang diomongin apa aja sih. Jadi sebelum kejadian itu, yang saya nggak tahu kejadiannya apa gitu kan. Ternyata diomongin ini, menjengkelkan, genit gitu kan. Terus selebriti, terus kecebur, terus apa lagi ya. Ya pokoknya itu deh serasi banget gitu kan. Ini. Jadi kalau teman-teman ngomongin sesuatu, saya tuh tahu gitu. Lagi kalau ngomongin saya. Dan saya punya alatnya. Nah ini yang terjadi setelah kejadian itu yang saya nggak tahu kejadiannya gitu kan. Dan setelah saya lihat di sini tuh ada share, ada download gitu kan, ada video. Ayo. Dari sini saya akhirnya tahu, oh ternyata download video gitu kan, ada Luna sana yang diomongin gitu. Kurang lebih itu yang bisa lakukan dari itu, saya lakukan juga untuk semua untuk brand, untuk Pak Jokowi, Pak SBY segala macam bisa lakukan. Jadi mereka tahu gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang Pak SBY nggak tahu gitu kan, cuman ya itu dia nggak tahu ngapain mungkin. Nah ini terus ya sama ya ada juga gitu kan. Di media cetak cuma 1 juta, di web 421 juta gitu. Nah ini kalau toko online contohnya, nah toko online tuh kalau misalkan kita ngomong toko online, ada Danduna itu kayak toko online. Toko online itu cuma 320 juta pencarian, ada Luna 420 juta kayak gitu. Makanya saya nggak habis pikir kan. Nah ini conversation semuanya, dan saya bisa membedakan sentimen negatif dengan positif gitu ada di internet. Oke, sip, promosi di internet itu nggak cuma sosial media. Nah ini saya jelasin, promosi di internet itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman mau promosi di online itu ada SEO, SEM, video marketing, email marketing, list building, marketing, brand marketing, marketing, banyak sekali gitu. Jadi kalau teman-teman ibaratnya mau jalanin online itu harus bisa jalan semua gitu. Nah ini salah satu contoh SEO gitu kan. Kalau jadi Presiden Republik Indonesia, ada foto saya di sini. Kalau saya coba buka Google gitu kan. Nah, ini cuma buat ngetes ya saya bisa SEO gitu kan. Yang ini paspor saya untuk masuk Amerika juga. Gitu. Kalau balik nanti di Jakarta juga saya semua di sini. Di Berbaya ini, saya tuh ingin menawarkan teman-teman yang mau dipasarin produknya atau mau dibuatin toko lainnya atau mau punya modal gitu kan, itu nanti saya bisa bantu ke sana. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau, saya mau juga deh gitu kan, terus saya mau punya modal di mana? Jadi kebetulan saya tuh di Berbaya, di Bekasi nih. Ya ini Bekasi juga lah, SEO kayak gitu kan, Bekasi dibully gitu kan. Kemarin mungkin teman-teman udah tahu. Tuh kan.
Ya Bekasi harus naik roket kayak gitu kan kalau ke sana. Terus Bekasi lebih dekat sama matahari. Terus dia juga kan karena di Bekasi dibully terus dia mau berangkat ke sana negara. Berangkat sekarang mudah bisa nyampe gitu kan. Dan ini terjadi karena SEO gak jalan. Nah ini kalau teman-teman ada yang mau modalin pesawat lainnya bisa siapin KTP-nya sekarang kayak gitu kan. Karena kebetulan kita ada kerjasama sama bank Starmas, BPR gitu kan. Kurang lebih mereka punya dana 500 miliar yang bisa diberikan ke teman-teman semua gitu kan. Jadi senilai 2,5 juta untuk mulai usaha online. Mungkin yang mau bisa siapin KTP-nya gitu kan, terus diangkat tangannya. Nanti ada tim kita dari Surabaya yang bakal kolek KTP-nya semua gitu. Terus nanti KTP-nya bisa diambil di sana karena KTP-nya dibutuhkan untuk foto gitu kan, untuk registrasi untuk bank kalau di situ. Kira-kira ada berapa orang yang mau? Ya, itu aja dari saya dan sedikit mungkin next dulu kalau ini ya. Sebenarnya saya mau bahas SEO cuma karena waktunya terbatas. Dan next aja. Nah ini teman-teman yang udah gabung sama kita yang digital entrepreneur gitu kan. Alhamdulillah Pak Jokowi udah pernah datang gitu kan. Dan kalau teman-teman mau bisa disiapin KTP-nya, diangkat tangannya kayak gitu kan. Nanti dari tim kita Surabaya bisa ngambilin, nanti bisa diambil di booth kita yang ada di depan. Oke, mungkin sampai di sini gimana Pak? Ada sesi tanya jawab?